Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas dari Garut dan Cileunyi, Jawa Barat. Kita akan awali dari Cileunyi bersama dengan Wahyu Seto Aji. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana? Petang ini terpantau mengalami peningkatan jumlah kendaraan terutama datang dari wilayah selatan, yakni Nagrek dan juga Garut hingga Tasikmalaya dan juga Ciamis. Meski demikian, untuk pergerakan sendiri terpantau cukup lancar untuk memasuki wilayah gardu tol Cileunyi. Namun di arah sebaliknya ini juga terpantau ramai lancar, terutama dari gardu tol Cileunyi untuk menuju wilayah Sumedang, Jatinangor, dan juga wilayah Nagrek. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi lalu lintas di hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri, telah bersama kami Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Bambang Purwanto. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam. Pak Bambang, seperti apa pergerakan kendaraan khususnya di jalur selatan di hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri ini, Pak? Nah, gini Mas Seto. Hasil beberapa hal yang kita lihat tadi pagi sampai dengan malam hari ini, arus lalu lintas khususnya jalur selatan Jawa Barat, yaitu dari Banjar, lanjut Ciamis, Tasik Kabupaten, Tasik Kota, Garut sampai dengan Cileunyi, saat ini terpantau ada peningkatan belum signifikan tentang arus balik. Sekitar 30 sampai dengan 35% arus balik yang terjadi di jalur selatan ini masih terdominasi oleh kendaraan Bandung plat nomor D, sehingga mereka adalah pemudik-pemudik lokal yang dari berbagai kota di Jawa Barat melalui jalur Cileunyi ini. Bisa kita lihat dan kita saksikan bersama, jalur ini adalah kita pecah menjadi dua, yang satu adalah mengarah ke Bandung dan yang satu adalah mengarah ke Jakarta. Demikian juga jalur yang dari Sumedang. Dari Sumedang masih belum ada signifikan peningkatan arus lalu lintasnya. Namun demikian, masih akan kita lihat perkembangan di hari Jumat, pasti akan ada peningkatan sedikit. Sabtu arus selatan pasti juga akan ada peningkatan. Nah, sampai dengan hari Minggu pagi itulah puncak daripada arus balik dari Jawa menuju Jakarta ataupun dari Jawa ke Bandung. Begitu, Baik Pak, tadi kan dikatakan ini belum ada peningkatan kendaraan secara signifikan, namun diprediksi akan terjadi di antara Jumat, Sabtu, dan hingga Minggu. Lalu penanganan seperti apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk menangani adanya antisipasi kepadatan ataupun antrian, baik itu menjelang gardu tol atau di titik-titik simpul pertemuan antara jalan tol dan juga jalan arteri, Pak? Jadi begini, volume kendaraan yang sedemikian banyak dengan kondisi jalan yang hanya satu jalur dari Garut maupun dari Tasik, pasti akan terjadi penumpukan dan perlambatan. Sehingga pola yang saya terapkan seperti pada saat arus mudik, bahwa kalau arus mudik kita ke timur kita buat satu arah, one way. Demikian juga arus balik ini saya buat one way, dari arah Gentong, dari arah Limbangan menuju Cikaledong kita buat one way, diterima di Nagrek. Sampai dengan di pintu tol Cileunyi ini terbagi menjadi dua, ke Bandung dan ke Jakarta. Demikian juga yang ke Jakarta. Ke Jakarta saat ini masih normal menggunakan 5 pintu masuk tol. Pada saatnya nanti puncak dan masih ada pelambatan, pasti kita sampaikan untuk ditambah pintunya, sehingga untuk mempermudah akses berangkat ke Jakarta. Namun demikian harus kita pahami betul bahwa persimpangan Purbalenyi dan Cipali akan ketemu di kilometer 66. Pasti akan terjadi kepadatan di situ. Baik Pak, terakhir ini mengingat ada imbauan dari pihak Kemenhub terkait dengan larangan truk melintas di jalan tol. Ini seperti apa? Apakah besok sudah bisa melintas sebagaimana peraturan sebelumnya atau akan mengindahkan imbauan dari Kemenhub, Pak? Tetap akan mengindahkan dari aturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub, bahwa besok masih belum diizinkan untuk kendaraan besar kecuali BBM maupun bahan makanan pokok belum bisa melintas baik arteri maupun tol, untuk mengurai, untuk memperlancar arus mudik pada hari ini. Baik Pak Bambang, terima kasih waktunya terkait dengan penanganan arus balik pada tahun ini. Kembali kepada Abraham di studio. Terima kasih Wahyu Seto Aji, laporan Anda langsung dari pintu gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke kawasan Limbangan, Garut bersama dengan Faris Al-Hasani. Faris, bagaimana kondisi arus lalu lintas di belakang Anda saat ini?
Abraham, kondisi arus lalu lintas di kawasan Limbangan atau dikenal sebagai Simpang 3 Lewigong pada malam hari ini terpantau lancar. Kondisi ini tentunya jauh berbeda jika dibandingkan pada sore hari tadi di mana kemacetan terjadi di dua arah, baik yang menuju ke arah Tasikmalaya ataupun sebaliknya dari arah Tasikmalaya yang menuju ke arah Garut dan Nagrek. Di samping kanan saya saat ini yang Anda lihat di layar kaca adalah arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya, di mana Anda bisa lihat sendiri pihak kepolisian terus berusaha untuk mencairkan arus lalu lintas yang pada malam hari ini terlihat sudah mulai ramai kembali. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan pada sore hari tadi, di mana ketersendatan terjadi di kedua arah baik dari Tasikmalaya menuju ke Nagrek maupun sebaliknya. Sudah ada 3 kali penggunaan one way atau jalur penggunaan satu arah yang diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kemacetan. Arus lalu lintas yang ditahan adalah arus lalu lintas yang berasal dari Garut untuk memberikan kesempatan arus lalu lintas dari Tasikmalaya untuk melintas ke kawasan Lingkar Nagrek, kemudian tentunya untuk langsung ke Jakarta ataupun ke Bandung. Dominasi kendaraan pada malam hari ini kita belum lihat banyaknya kendaraan berplat Jakarta yang melintas. Ini tentunya pertanda kita akan melihat bagaimana kondisi di puncak pada hari puncak arus mudik, arus balik maksud saya, pada hari Sabtu nanti, di saat kondisi kendaraan yang berplat Jakarta kurang saja, kemacetan dapat terjadi. Bagaimana nanti di puncak arus mudik, arus balik maksud saya, yang akan terjadi pada hari Sabtu nanti. Untuk Anda yang melintas di kawasan ini juga harus berhati-hati karena di tempat ini banyak sekali masyarakat lokal yang menggunakan sepeda motor kemudian melintas, dan ada juga kendaraan bak terbuka yang membawa penumpang sangat banyak, dan ini tentunya menuntut kewaspadaan Anda yang menggunakan jalur di kawasan Lewigong ini untuk menuju ke kawasan Nagrek tentunya. Abraham. Baik, terima kasih Faris Al-Hasani, laporan Anda dari Garut, Jawa Barat, dan sebelumnya rekan kami ada Wahyu Seto Aji yang melaporkan langsung dari pintu gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di Sukabumi padat merayap. Lalu apa yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di sana? Seperti apa kondisi arus lalu lintas saat ini di sana? Kita akan langsung bertanya kepada Kapolres Sukabumi AKBP M. Syahyudi. Selamat malam Pak Kapolres, seperti apa kondisi lalu lintas di sana saat ini? Selamat malam Mas Abraham. Jadi dapat kami sampaikan bahwa situasi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Sukabumi sampai saat ini masih ramai lancar. Beberapa kepadatan arus lalu lintas disebabkan karena adanya pengalihan arus lalu lintas sebagai imbas diterapkannya jalur satu arah ataupun one way di jalur puncak. Sehingga kendaraan-kendaraan yang dari arah Bogor menuju Sukabumi maupun dari Cianjur menuju Sukabumi itu semuanya dialihkan ke jalur yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga pada tadi sore dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore cukup terjadi kepadatan di ruas jalan di wilayah Sukabumi ini. Kemudian juga sebagai dampak daripada meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi seperti di wilayah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya volume kendaraan yang ada di jalur jalan di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga cukup menimbulkan kepadatan arus lalu lintas yang ada. Wilayah mana saja menjadi titik rawan kemacetan di sana yang penting untuk diperhatikan para pemudik? Untuk jalur Bogor Sukabumi maupun Sukabumi mengarah ke Bogor, kita sudah mengidentifikasi beberapa ruas jalan yang sering menimbulkan kemacetan. Yang pertama adalah di jalur Pasar Cicurug yang diakibatkan karena banyaknya aktivitas masyarakat yang lalu lalang di jalan tersebut, sehingga terjadinya proses perlambatan terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat di jalur jalan tersebut. Kemudian juga di Pasar Cibadak, ini juga sama aktivitas masyarakat yang menggunakan badan jalan, sehingga kendaraan-kendaraan yang lewat di pasar tersebut juga mengalami perlambatan dan menimbulkan antrian yang cukup panjang. Nah, kemudian ada salah satu jembatan di sini, yaitu Jembatan Pemuruyan, yang juga konstruksi jalannya mengalami kerusakan, sehingga banyak kendaraan-kendaraan yang memperlambat laju kendaraannya, sehingga cukup menimbulkan antrian dan kepadatan yang cukup panjang. Lantas seperti apa skenario rekayasa arus lalu lintas yang disiapkan atau disiagakan untuk mengantisipasi macet yang sempat terjadi layaknya beberapa hari yang lalu?
Untuk pengalihan arus kita sifatnya insidentil, jadi manakala arus lalu lintas yang ada sudah tidak bisa kita lakukan secara normal, kita lakukan pengalihan arus seperti dari arah Bogor menuju Sukabumi, akan kita masukkan ke Simpang Tenjo Ayu, nanti keluarnya di PT HC, termasuk juga dari Simpang Nagrak, nanti bisa kita arahkan ke Karangtengah. Kemudian dari arah Sukabumi menuju Bogor, itu bisa kita alihkan dari mulai Simpang Karangtengah, nanti keluar di Simpang Nagrak. Kemudian juga dari Parung Kuda, bisa kita arahkan, nanti bisa keluar di daerah Cidahu maupun di Cicurug. Nah, upaya-upaya pengalihan arus ini juga cukup efektif dalam rangka mengurai kepadatan arus lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, khusus di jalur utara ini. Pak Kapolres, apa himbauan yang ingin Anda sampaikan kepada para pemudik utamanya yang akan melakukan perjalanan arus balik menuju ke Jakarta dan sekitarnya? Ya, karakter jalan yang ada di Kabupaten Sukabumi memang cukup padat pada akhir ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pemakai jalan untuk tetap selalu berhati-hati, ikuti arahan petunjuk dari para petugas yang ada di lapangan, kemudian juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Manakala lelah atau capek, bisa beristirahat sejenak di beberapa rest area yang ada di jalur jalan ini, termasuk juga beberapa pos-pos pengamanan yang ada di sepanjang jalur dari mulai Cibadak sampai dengan Cicurug di wilayah hukum Polres Sukabumi. Terima kasih Pak Kapolres Sukabumi, Pak Syahudi sudah berbincang bersama kami.